Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Seperti biasa kita akan membahas episode terbaru dari anime Kage no Jitsuryokusha yang saat ini sudah sampai di episode 11. Di sini kita juga akan membahas beberapa detail penjelasan serta beberapa perbedaan dari light novelnya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Episode 11 ini dibuka dengan MC kita yang sedang menikmati onsen. Dan di sana ia juga ditemani oleh Alexia. Mereka berdua membicarakan berbagai hal, mulai mengenai tujuan mereka ke Lindworm hingga mengenai Goddess Trial. Alexia juga sempat mengatakan bahwa ia mengira Cheat akan melirik tubuhnya, namun ternyata ia salah sangka. Nah, kalau di novelnya dijelaskan kalau sebenarnya Cheat sempat beberapa kali melirik Alexia, namun Alexia sama sekali tak menyadarinya. Meskipun begitu, Cheat memang tak tertarik pada Alexia. Malah sebaliknya, Alexia lah yang ketahuan selalu melirik Excalibur milik Cheat. Mendengar kata Excalibur, Alexia pun segera membantahnya dan malah menyebutnya sebagai cacing tanah. Tapi meskipun ia berkata seperti itu, namun Alexia malah memasang wajah seperti ini ketika melihat Excalibur milik Cheat. Ya maknanya bisa kalian artikan sendiri. Oke lanjut, sini kemudian berpindah ke hari dimulainya Goddess Trial. Acara ini dibuka oleh uskup pengganti yang bernama Nelson, yang biasa dipanggil juga dengan Botak. Alexia sangat kesal pada si Botak ini karena telah menghalanginya melakukan penyelidikan atas kematian uskup sebelumnya. Selain si Botak, Alexia juga entah mengapa tak menyukai Beta yang saat ini berperan sebagai Natsume. Sebaliknya, Beta juga sangat membenci Alexia, dan alasannya tentu saja adalah karena cemburu. Beta merasa bahwa Alexia tak pantas menjadi heroin Lord Shadow, dan dirinya lah yang lebih pantas di posisi Alexia. Ketika Alexia menyadari senyum mengejek dari Beta, ia pun menginjak kakinya, dan mereka berdua pun mulai ribut. Sementara mereka berdua ribut, Rose masih saja senyum-senyum sendiri. Beberapa saat kemudian acara Goddess Trial ini pun dimulai. Para penantang mulai maju satu persatu, namun tidak semua dari mereka yang kebagian lawan. Hanya seorang kesatria wanita bernama Anne Rose saja yang disebutkan sempat kebagian lawan. Nah, pada light novelnya disebutkan kalau ada 8 orang yang kebagian lawan, namun hanya Anne Rose lah yang berhasil memenangkannya. Dijelaskan juga bahwa pejuang yang berhasil dikalahkan oleh Anne Rose bernama Bor. By the way, sedikit spoiler, karakter Anne Rose ini akan sering dimunculkan kembali pada arc yang berikutnya. Oke lanjut, acara Goddess Trial ini pun terus berlanjut. Cheat hanya terlihat menonton acara dengan santuy. Cheat sebenarnya mengira kalau Alpha akan ikut ke acara ini, dan karena itulah ia mengundangnya ke Lindworm. Tapi siapa sangka, justru nama Cheat lah yang dipanggil. Alexia dan Beta terlihat panik, sementara itu Rose masih saja senyum-senyum sendiri, karena ternyata Rose lah pelakunya. Ialah yang telah mendaftarkan Cheat ke Goddess Trial karena salah paham, dan mengira bahwa Cheat ingin mengikuti acara ini agar cinta mereka berdua diakui oleh semua orang. Cheat pun berpikir apa yang akan ia lakukan selanjutnya, dan akhirnya ia pun memilih untuk beraksi sebagai Shadow. Shadow pun muncul di arena dan langsung memulai gacanya, dan yang ia dapatkan ternyata adalah karakter terkuat, yaitu sang Calamity Witch Aurora. Nah, ketika Shadow muncul di arena, pada versi animenya Beta hanya terlihat terdiam. Namun pada versi light novel dan manganya, dijelaskan kalau Beta memikirkan alasan mengapa Shadow tiba-tiba bertindak di luar rencana mereka. Beta pun segera memberi kode pada Epsilon bahwa rencana mereka telah berubah. Namun bagian ini kena skip di versi animenya. Lalu ketika Aurora muncul, Beta juga langsung menyadari bahwa yang berhadapan dengan Shadow adalah Aurora. Padahal sebenarnya Beta tak pernah melihat wujud Aurora sebelumnya. Ia hanya sempat menemukan namanya saat menyelidiki beberapa informasi dari kultus sebelumnya. Nah, pada light novelnya juga dijelaskan kalau Beta mengetahui bahwa yang dihadapannya adalah Aurora karena ia membaca deskripsi pada formula huruf kuno yang memanggil Aurora. Beta sendiri sebenarnya masih belum tahu banyak tentang Aurora ini. Ia pun menggunakan senjata andalannya untuk menggoda si Botak. Dan sesuai harapan, si Botak yang nafsun ini pun segera membeberkan informasinya. Sementara itu, Lord Shadow pun memulai pertarungannya dengan sang Calamity Witch Aurora. Aurora yang dipanggil oleh Shadow sebagai Violet ini menyerang menggunakan tombak merahnya, sementara Shadow hanya fokus menghindari serangan Aurora. Shadow sengaja memberikan Aurora serangan duluan, dan ia hanya fokus untuk bertahan dan melihat serangan Aurora.
Setelah sekian lama, akhirnya ada lawan yang bisa membuat MC kita ini merasa puas. Nah, kalau di animenya, Aurora hanya bertarung menggunakan tombaknya hingga akhir. Namun pada light novel dan manganya, dijelaskan bahwa Aurora juga sempat menggunakan sabitnya. Lanjut, pertarungan pun terus berlangsung, hingga akhirnya Shadow menemukan celah dan dalam sekejap berhasil mendekati Aurora lalu menebasnya. Shadow seolah menang dengan sangat mudah, itu karena ternyata Aurora tak dapat menggunakan seluruh kemampuannya. Dan Shadow juga menyadari hal tersebut. Setelah ditebas oleh Shadow, Aurora pun kalah dan menghilang. Shadow juga segera pergi dari arena sesuai dengan rencananya sebelumnya, yaitu pamer kekuatan lalu tiba-tiba pergi layaknya karakter misterius. Tak lama setelah itu, tiba-tiba gerbang Sanctuary terbuka di arena. Nah, kalau di versi animenya, gerbang ini terlihat seperti formula sihir atau huruf kuno. Padahal di versi light novel dan manganya, dijelaskan kalau gerbang Sanctuary hanya pintu gerbang besar yang berwarna putih terang. Lanjut, dengan terbukanya gerbang Sanctuary, para member Shadow Garden pun mulai muncul dan mulai bergerak. Dan disinilah Kage no Jutsu Ryokusha episode 11 ini pun berakhir. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Kage no Jutsu Ryokusha episode 11 pada video kali ini. Episode 11 ini masih mengadaptasi bagian awal dari volume 2 light novelnya, yaitu pada arc Sanctuary. Nah, di episode 12 selanjutnya, kita akan mulai memasuki bagian utama dari arc ini, yang akan mengungkap banyak misteri pada seri ini. Dan seperti biasa, kita akan melanjutkan konten breakdown ini jika episode selanjutnya telah dirilis. Nah, jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang episode kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.